Principia deformasi. Pagi itu matahari menyapa bumi malu-malu. Ia kasmaran oleh gerak tunas, wangi luka yang menyelimuti rasa malas. Aku masih menatap setiap sekat dari tangis yang kau tempelkan lekat-lekat, membuat dadaku ditumbuhi ruang tamu dengan namamu sebagai singgah paling indah yang berkunjung sesekali, yang kurindukan berkali-kali. Di sebelahnya muncul ranting yang merupa ranjang, tempat mimpiku kau buat tertidur pulas. Sampai akhirnya aku sadari harapku sudah terlalu lama terpejam. Sudah saatnya bangkit untuk sejenak mendamaikan sakit. Walau bangun kesiangan, aku tetap kesayangan. Kuembuskan salam untuk dunia yang semakin bergerak tak beraturan. 9 tahun sudah duka mengendap di kepalaku. Ketakutan yang mengeruk satu persatu pertemuan baru. Sejak pertama kali pandanganmu memeluk tatapanku, belum sekalipun ada perempuan lain yang berhasil menggantikan indahmu di hidupku. Kau ku nanti, senyum yang perlahan buatku mati. Aku kira apa yang kualami selama SMA dengan menambah satu nama selama 3 tahun bersekolah di sana adalah sebuah hal yang wajar. Walau pada perjalanannya, aku mengkhianati perasaan sendiri dengan menjalin kisah dengan lain perempuan. Dia pun berganti pacar berulang-ulang. Kami tetap kembali sebagai kawan yang berbagi kisah hati. Ya, sebatas kawan. Hingga akhirnya di akhir masa sekolah, pukul 4 sore di beranda ruang kelas. Pada hari-hari menunggu kelulusan, aku mencoba menyatakan perasaan. Tanpa rasa kaget berlebihan, dia tersenyum sembari berkata, "Mau bagaimana? Pacaran? Sudah, begini saja dulu. Kamu punya banyak mimpi untuk diwujudkan, bukan?" Sebagai remaja yang meledak-ledak dan hanya mengerti tujuan mengungkap perasaan adalah penerimaan atau penolakan, kalimat tersebut sangat mengecewakan. Bagaimana bisa dia setenang itu menanggapi asmara yang mampu membahayakan nyawa? Begitu banyak kisah penolakan yang berujung maut atau kemelut berkepanjangan, dan aku menjadi salah satunya. Setiap malam, mimpiku benar-benar berhias dendam, juga keinginan secepat mungkin mendapat kejelasan. Mungkin benar cinta itu buta. Ia menyelubungi nalar dengan nafsu, menerangi pikiran dengan gelap dan ketakutan baru, rasa yang menggebu, rindu yang memburu. Seluruh perkara di dunia sudah tergaris menjadi sebab akibat, seperti aksi reaksi pada hukum Newton yang pertama kali ku kenal lewat pelajaran fisika, bahwa selalu ada gaya yang bekerja pada suatu benda dalam gerak yang disebabkannya. Entah itu maju, mundur, menyamping, berputar, atau tak beraturan seperti degup jantungku kala berpapasan dengan sosoknya. Ya, barangkali dia adalah senyum yang membuat langkahku bergerak dari keadaan diam, lalu menempuh ribuan keraguan untuk bisa melakukan sebuah perpindahan. Cinta dari hatiku ke hatinya. Setelah aksi, kita menanti reaksi. Tahap paling mendebarkan. Berbagai hati sering terkapar di fase ini, sebuah penyiksaan nurani. Kadang aku berpikir, kenapa aku tidak langsung ditolak saja? Kenapa hati harus dipaksa menunggu? Sering tersiar di media dan berita betapa orang-orang di dunia ini sulit sekali untuk bersabar. Kecelakaan akibat menembus lampu merah, kematian karena berdesakan di angkutan umum, cedera saat pembagian sembako, hingga demonstrasi besar-besaran saat janji pemimpin tak segera dituntaskan. Hatiku pun sama. Ia meronta meminta kepastian, menyalak setiap malam menuntut kehangatan, melepas berjuta kesedihan membentuk sungai duka untuk bermuara. Bila setiap aksi turun ke jalan kerap dihentikan dengan gas air mata, mungkin aku pun baru akan berhenti mendambanya saat mencintai hanya berujung tangis semata. Lalu kenyataan menyapaku pelan-pelan. Tidak ada jawaban dari pertanyaanku sore itu hingga hari kelulusan. Hanya ada basa-basi kecil menanyai kabar satu sama lain. Namun di antara kami tidak pernah ada cinta yang terjalin.
Kami duduk bersebelahan dihiasi senyum dan riuh mimpi sekitar yang deras memenuhi ruangan. Aku pun mencoba menggoda dia dengan menanyakan rencana setelah berakhirnya masa SMA. Hanya tawa kecil yang dia beri. Setelahnya tidak ada penjelasan selain membahas tingkah kawan di kanan kiri. Hebat. Bagaimana mungkin sebuah pertanyaan terkait perasaan menemui jawaban bila hal-hal kecil yang dibicarakan tak pernah menemui kejelasan? Begitulah kalimat yang terus-menerus terucap di hatiku saat itu. Raga ingin pergi, namun hatiku masih peduli. Kutemani dia kemana saja. Kudengar setiap ceritanya. Satu persatu nama yang datang dan pergi di hidupnya. Aku hafal semuanya. Aku terjerat lebih lekat dari lebah yang mengisap kuntum bunga. Bedanya, usahaku tak berbuah madu, hanya tetes-tetes empedu. Kecemasan pada akhirnya akan melahirkan pertanyaan baru. Hanya diri sendiri yang mampu mengerti, sebab tak seorang pun kuizinkan untuk tahu perasaan ini. Malu, sebab yang berlaku di sekitarku adalah setiap cinta yang berhasil adalah cinta yang dibalas. Penolakan, tidak peduli, didiamkan, dan reaksi yang bertolak dari aksi adalah kegagalan. Itulah kenapa banyak remaja yang lebih memilih menyimpan perasaannya bertahun-tahun. Terkadang takut dikucilkan oleh kawan sebaya jauh lebih menakutkan dari hati yang teraniaya. Apalagi bila kenyataan berbicara bahwa selama ini ternyata kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Pikiran itu melintas di kepalaku, melebur bersama senyumnya di lembayung senja. Mau bagaimana? Pacaran? Sudah, begini saja dulu. Kamu punya banyak mimpi untuk diwujudkan, bukan? Mimpi ada untuk kita wujudkan dengan tekun, raih dengan usaha, bangga namun tetap sederhana, dengan segala konsekuensi yang melingkupi tanggung jawab saat mencapainya. Bukan pelangi yang kita lukis sendiri, mereka-reka warna yang akan tercipta, tanpa mau dihujani pusing dan cerah matahari yang menguapkan semua khawatir saat menjalani. Tanpa izin sama sekali, aku melukis wajahnya di semua mimpiku, memerangkap sosoknya, menggantungkan harap di langit pikiran dan mengabadikan di setiap langkahku berjalan. Apa jadinya bila setiap mimpi dan rencana besar dalam hidup menyertakan satu sosok sebagai bagian kesuksesan di dalamnya? Badai haru jawabannya. Pelangi itu hanya menjadi pahit yang harus kau telan sendiri. Gelap. Tidak ada warna selain hitam yang tersusun dari tinta-tinta yang bersatu setelah terlepas dari puisi-puisi yang kutulis untuknya. Usahaku gagal bekerja di relung hatinya. Seperti laju benda, perasaannya melesat menjauhiku, meninggalkanku dalam diam. Seperti tolak peluru, semua tenaga telah aku kumpulkan di awal pendekatan. Kokoh kaki memantapkan langkah, napas menghempas, tangan melontarkan peluru ke atas. Lepas. Segala yang kukira mampu membuatnya balas mendambaku, hanya membuat hatiku semakin terbujur kaku. Tanpa gaya yang berarti tidak ada percepatan. Dia pergi, melaju dengan kecepatan konstan, meninggalkanku dalam kelam. Begini saja dulu. Begini yang seperti apa? Begini yang membuatmu tiba-tiba berpacaran dengan entah siapa yang kau temui saat jauh dariku. Begini. Sakit maksudmu? Iya, sakit. Panas dalam dada, genangan air mata, serta teriakan tanpa suara. Itu maksudmu dari begini saja dulu? Apa? Sampai hari ini, kau tidak pernah menjelaskan arti dari semua ucapanmu sore itu. Terhitung 9 tahun sejak kalimat itu kau lontarkan padaku, aku masih di sini, menanti arti, menelusup dingin malam sendiri. Mau bagaimana? Mau denganmu, bagai rentetan gaya dalam perpindahan gerak fisika. Aku ingin melengkapimu dengan perubahan-perubahan konstan yang membuat hubungan kian mendewasakan. Pacaran. Untuk apa pertautan bila senyum yang selalu kutunjukkan hanya menyiratkan penolakan? Nyatanya, jauh dariku kau langsung memiliki tambatan hati yang baru. Sudah, begini saja dulu. Ya,
Begini-begini itu hanya rentetan cerita dahulu. Sekarang aku tidak lagi bisa merengkuhmu. Kamu punya banyak mimpi untuk diwujudkan, bukan? Iya, sayangnya mimpiku kini bukan denganmu lagi. Malam ini matahari digantikan jutaan bintang dalam gelap yang membicarakan rindu. Ia redup terhalang awan, nyala perih yang menyatu dalam cawan. Aku berhenti menatap setiap sekat dari tangis yang kau tempelkan lekat-lekat. Tidak pernah sekalipun kau hadir di dadaku, entah sekedar bertanya kabar atau bertamu. Ranting harap yang pernah tumbuh itu telah patah satu persatu. Mimpiku terbangun dalam dendam, membuka mata untuk bergerak bangkit dari diam. Apa saja, selain kamu, langkahku akan mendarat dan menjejak sejarah di tempat itu. Tidak akan lagi aku tertidur hanya untuk memimpikanmu. Kuhembuskan napas untuk menyatu bersama atmosfer, mengelilingi dunia, menancapkan kesan di setiap perputarannya. 9 tahun cukup untuk mengendap di kepalaku. Sudah saatnya mengganti ingatan dengan menambah kesan. Sudah saatnya keluar dan menyambut pertemuan baru. Besaran aksi akan menimbulkan reaksi yang sama dengan arah terbalik. Mungkin itulah penjelasan tentang besarnya rasa cintaku yang kau tanggapi dengan dahsyatnya penolakanmu. Satu yang kau perlu tahu, semua kejadian akan menimbulkan gejala dan kemungkinan baru. Jangan salahkan keadaan bila akhirnya kau runtuh tanpa daya akibat terserang nostalgia. Sebab kehilangan hanya akan menjadi hal yang paling bisa kau temukan dari setiap tangis yang kau sebut kerinduan.